Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini di podcast episode kesekian, nggak tahu ini episode keberapa ya yang nanti akan tayang. Nah, hari ini kita mau mengobrolkan tentang gimana usaha atau kafe-kafe yang terdampak pandemi karena PPKM. Nah, kali ini saya sudah ketemu dengan salah satu teman saya yang kebetulan dia juga salah satu pengusaha kafe di Sidoarjo, namanya Mas Heru. Halo, ini apa kabar teman-teman? Nah, kabar baik ya. Gimana Mas Heru? Kita ngobrol biasa aja ya. Oke, silakan, monggo. Kita terserah lah, mau pakai bahasa Jawa, campuran, iya, monggo lah. Ngobrol santai aja. Di podcast ini kita santai, nggak terlalu serius lah. Nah, ini gimana nih di edisi PPKM kali ini, seluruh kafe-kafe di Sidoarjo itu mati karena nggak bisa buka. Itu gimana? Ada tanggapan nggak dari Mas Heru? Ya, memang ini sebuah aturan ya, sebuah himbauan dari pemerintah yang lebih keras mungkin suaranya. Sebuah himbauan ya dari pemerintah, gimana pun harus kita lakukan ya Mas ya. Karena ini kan untuk kebaikan kita juga bersama, untuk memutus mata penyebaran virus corona ini kan, supaya tidak terjadi banyak korban lagi. Jadi kita juga harus istilahnya itu nurut ya sama himbauan pemerintah, bukan hanya memikirkan omset saja. Kalau misalnya kita berpikir untuk omset, ya pastinya saya terdampak karena juga pasti pendapatan menurun ya. Tapi di situ kadang kita harus berpikir ya bahwa harus ada plan B ketika ada situasi-situasi seperti demikian. Misalnya kita bisa membuka peluang atau mencari peluang untuk mendapatkan sebuah peluang bisnis baru, membuka mata, membuka pikiran untuk sebuah peluang bisnis yang masuk kepada kita. Lah, peluang bisnis apa? Itu kita bisa cari nanti. Gitu ya? Iya, Mas. Nah, terus ini selama minggu pertama PPKM ini ada apa yang sudah menurun ini? Yang pasti omset pasti menurun ya? Pasti. Nah, lalu apa lagi nih kira-kira? Ya, kunjungan dari customer kami juga pastinya menurun ya. Terus kemudian bagaimana omset, tapi di satu sisi kan kita juga harus tetap menggaji karyawan ya, kan tidak mungkin gajinya karyawan kita turunkan ya, kasihan ya mereka ya Mas Sofan ya. Iya, betul. Maka itulah tadi saran saya ya, bagaimana supaya kita tetap dapat membackup pengeluaran dari tempat kita harus memikirkan solusi lain supaya kita tidak jatuh banget gitu loh. Karena kita harus beradaptasi dong dengan kondisi seperti sekarang. Kita tidak boleh menyerah gitu, supaya sama-sama dapat win-win solution. Pemerintah bisa melakukan tugasnya dengan baik, melakukan pembatasan, kitanya yang terdampak juga punya solusi untuk diri kita sendiri dan karyawan-karyawan. Lalu untuk kalau sekarang kan lagi musim online ini, order semua online. Kalau dari orderan online gimana? Apakah naik atau sama aja atau turun ini? Kalau orderan ya, kalau online ya rata-rata ya Mas ya. Karena memang banyak orang yang juga tidak boleh keluar ya. Tapi kan kalau perut orang itu kan tetap lapar ya. Kalau kebutuhan makan kan tidak bisa di stop ya. Jadi ya alhamdulillah ya, kalau untuk orderan online masih bisa lah, masih bisa mengcover lah kita. Lumayan lah ya. Nah, ini lalu apa aja nih? Apa yang sudah dirumahkan? Apakah karyawannya semuanya WFH atau tetap masuk seperti biasa? Kalau karyawan sih belum ya, cuman kita shift ya, kita atur gantian, masuk harinya ya, betul. Jadi ada yang hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, kemudian ada yang hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Jadi gantian ya, enggak langsung sebanyak seperti biasanya ya, karena mengikuti aturan atau himbauan dari pemerintah. Ya. Betul. Seperti itu, Mas Sofan. Ya, memang harus adaptasi ya kita ya untuk situasi-situasi seperti kayak pandemi gini, ya. Yang nggak tentu juga ya. Lalu untuk itu gaji
Apakah mereka dipotong atau tetap atau sesuai omset atau gimana? Kalau gaji memang kita tetap ya, cuman kalau untuk bonus mungkin itu yang kita kurangi ya, karena gimana pun ya karena lagi ya, slowdown kayaknya. lagi kondisi yang tidak bagus ya, tapi bagaimanapun kita juga harus tetap berdiri ya, karena ini kan ujian harus kita lalui secara kepala tegak, tidak boleh sedih, harus tetap optimis. Nah, kalau boleh tahu kafenya Mas Heru ini lokasinya di mana ini? Mungkin netizen ini pengen main ke sini nanti kalau sudah pandemi sudah selesai atau ini lokasinya di mana ini? Dekat Transmart ya, di Transmart Sidoarjo ya. Ya. Kafe DPR. Kafe DPR itu nanti dicari lokasi ekosistem itu sudah kelihatan. Ekosistem ya. Nah, yang pasti lokasi kafenya itu sangat ikonik sekali. Betul. Seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, apa namanya? Ada bangunan seperti kayak di Belanda. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kita kebetulan lagi ada di depannya ekosistem. Kita buat podcast ini ada di depannya kafenya Mas Heru. Nah, kebetulan ini sepi sekali ya, nggak ada orang sama sekali yang berkunjung. Ya. Mungkin takut ya mereka. Takut ya memang ya. Bukan takut ya, memang untuk ya mengikuti himbauan dari pemerintah ya, karena untuk jaga kesehatan kita bersama ya, Mas ya. Penting Mas Heru. Betul. Lalu untuk itu apa namanya? Keseharian biasanya itu kan apa namanya? Ada kayak Satpol PP atau petugas dari PMK, Pemkop yang patroli. Nah, itu gimana? Apakah sering kesini memberi info atau ngobrak lah kasarannya? Itu gimana itu? Ya enggak apa ya, itu karena kan juga sudah tugasnya mereka ya. Jadi kita juga harus menghormati bapak-bapak yang bertugas. Kita kooperatif aja ya. Jadi kita persilahkan kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai. Kalau selama itu sesuai ya kita juga pasti aman-aman aja kok. Ya. Nah, ini sudah mulai dimatiin, ya. Dan sudah pukul 8 kita sudah. Jadi sesuai dengan himbauan ya. Jam 8 harus mati semua. Betul. Jadi mungkin nanti kita akan ketemu Mas Heru di lain waktu, di lain topik lagi. Saat ini kita akan memenuhi kewajiban kita untuk matikan seluruh aset. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.